ya. Nah, individu ini akan disebut makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup itulah yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama tentang jenis-jenis ya. Jenis-jenis makhluk hidup. Jadi kalau makhluk hidup ya, pengertian makhluk hidup. Ya, jadi makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jadi ada dua titik poin di sini ya. Yang pertama itu adalah bisa mempertahankan diri dan dapat berkembang biak. Ya. Itu intinya sebagai makhluk hidup. Jika salah satunya ini tidak dapat mempertahankan dan tidak dapat berkembang biak, maka akan seperti dinosaurus. Ya. Bagaimana dinosaurus? Punah. Ya. Jadi ciri-ciri untuk bisa tetap eksis, ya, tetap bisa survive ya di dunia, maka dua sifat makhluk hidup ini harus dua yang punya. Yang pertama adalah kemampuan mempertahankan diri dan kemampuan berkembang biak. Nah, ya, mempertahankan itu berbagai macam cara gitu ya. Manusia bisa membuat rumah, ya, bisa membuat senjata, gitu, ya, bisa membuat ini. Tapi hewan bisa membuat apa saja, gitu, masing-masing dengan punya cara insting, baik secara menggunakan otak maupun menggunakan insting. Ya, karena kalau hewan insting ya. Nah ini, jadi itu organisme ya, makhluk hidup ya, suatu organisme. Jadi semua disebut makhluk hidup dia punya kemampuan untuk bertahan, termasuk bakteri. Kenapa bakteri bisa jadi resisten gitu ya? Kenapa bisa? Oh ternyata obat A sudah tidak mempan lagi dengan bakteri. Itu namanya resisten. Resisten inilah artinya kebal gitu ya, resisten atau kebal ya. Jadi kebal suatu obat, sehingga kenapa dia kebal? Wajar, dia juga berjuang untuk bisa bertahan gitu ya, karena dia makhluk hidup bisa mempertahankan. Dan yang kedua, kenapa bisa menginfeksi? Nanti kita akan bahas di materi namanya makhluk hidup sebagai sumber objek ya, sumber objek penyakit atau sumber objek dan subjeknya. Jadi makhluk hidup ini tempatnya penyakit gitu ya. Nanti munculnya penyakit itu kita akan bahas berikutnya. Ya. Nah, ini karena ada dua kemampuan ini, bisa mempertahankan dan bisa berkembang biak. Nah, jika ada salah satunya, maka punah juga. Harus dua-duanya ya. Jika bisa berkembang biak tidak bisa mempertahankan, ya mati juga. Gitu ya. Jika bisa mempertahankan tidak berkembang biak, ya sampai di situ saja. Nah, misalnya ya manusia tidak punya keturunan, ya maka dia akan punah sampai dia saja, dia mati habis, tidak ada kelanjutannya. Sama seperti apalagi namanya kasus LGBT ya, misalnya homo misalnya ya, gay misalnya kan ya, gay atau lesbian misalnya, itu sudah punah, itu sudah selesai. Yang jadi masalah ini, yang jadi masalah berat di dunia ini kalau dia ada, kalau kita kenapa harus dibasmi yang begitu, maksudnya dilawan gitu ya, itu karena mempengaruhi yang lain gitu ya, normal gitu ya. Nah, setan kan begitu, ya, selalu menggoda manusia supaya ikut jalannya setan. Gitu. Itulah salah satunya. Nah, kenapa mereka punah aja? Jadi kalau yang pertama dia bisa bertahan, gitu ya, tapi tidak mampu berkembang biak. Ingat ya bahwa secanggih-canggihnya teknologi manusia masih ada satu yang tidak bisa diciptakan manusia, ya, yaitu rahim, yang hanya dimiliki ini. Jadi hanya itu ya. Jadi rahim inilah kelebihan ya. Jadi yang lainnya bisa dibuat, tapi yang ini tidak bisa dibuat manusia, sehingga memiliki rahimnya tidak mampu melakukan berkembang biak. Ya, tidak bisa manusia berkembang biak dengan cara bertunas. Ya, kalau ada berkembang biak dengan bertunas, waduh, kasihan. Bukan kasihan, bisa merubah ya. Nah, bagaimana dengan sistem cloning yang seperti kita bahas, jaringan membentuk individu baru? Tidak bisa juga. Ya, tetap harus melalui rahim juga. Cloningnya itu ya hanya tidak terjadi perkawinan gitu ya, tapi ambil sel ovumnya, sel sperma atau sel yang bisa membentuk individu ya, itu diambil selnya, tapi bukan melalui pembuahan ya, sehingga bisa berkembang, tetap ditanamnya di rahim juga ujungnya nanti ya untuk tumbuh. Nah, itu yang cloning yang kita bahas kemarin. Kalau beda dengan yang kultur jaringan atau
cloning jaringan gitu ya. Misalnya jaringan hati misalnya di kultur gitu ya, diambil, hanya menumbuhkan jaringan dan digunakan jaringan itu ditempel pada jaringan yang mengganti jaringan yang rusak. Ya, jadi tetap organ hati itu di individu itu tetap itu dia, cuma diambil yang normalnya, kemudian dikultur, setelah tumbuh baru dipasang kembali, disatukan kembali gitu ya. Nah, itu seperti itu ya, yang disebut implan. Kecuali apa namanya, donor ya, donor ginjal, ginjalnya diambil dipindahkan ke individu yang lain, misalnya kan ya. Nah, seperti itu. Itu tidak ada. Jadi tetap harus dua ya, makanya ini dua yang sampai hari ini tidak bisa berubah. Kalau salah satunya tidak bisa bertahan, maka punah. Ya. Bisa bertahan, tidak berkembang biak, punah juga. Ya. Jadi kalau kita sudah punya, misalnya bapak kita, ya, orang tua kita punya keturunan, maka dia semuanya mampu survive ya. Dia mah gennya itu hidup lama gitu ya. Kenapa? Karena diwariskan terus ke generasi berikutnya. Gennya dia, bukan individunya ya. Genetiknya, generasinya. Ya. Makanya disebut generasi. Makanya asal usul itu penting. Ya. Kemudian kenapa asal usul itu selalu dari bapaknya gitu ya? Itu yang jadi pertanyaan itu. Kenapa tidak di asal usul itu kan dia dari turunan atau warisan mamanya gitu ya? Nah, ini kalau kita kembali ke biologi itu karena kromosom ya, kita belajar tadi kromosom ya. Kromosom itu laki-laki dan apa bedanya laki-laki dan perempuan ya? Nah, itu berbeda ya. Nah, jadi kalau perempuan XX gitu ya. Ya, laki-laki XY gitu ya. Nah, jadi yang kenapa dia diwariskan karena XY-nya ini yang berbeda ini. Diwariskan itu ya. Jadi keturunan itu diturunkan dari laki-laki. Nah, kalau perempuan kan XX saja apapun jadinya tetap itu gitu. Jadi tidak ada pembeda. Jadi makanya generasi itu diturunkan dari laki-laki. Nah, apakah tidak ada ya dari perempuan? Nah, kalau lebih di dalamnya kromosom lagi, DNA-nya lagi, tetap baru bisa dilihat perempuan. Nah, makanya ada ciri-ciri itu yang ini. Nah, ini dua ini yang disebut makhluk hidup. Nah, bagaimana dengan batu ya? Batu tidak bisa ya, benda-benda yang lain. Ya. Meskipun antara makhluk hidup, nah, ada di sini ya, antara makhluk hidup dan benda mati itu tersusun dari materi dan energi sama-sama ya. Nah, tapi ada makhluk hidup, ada yang lain gitu ya. Ada dua ini, ada kemampuan di dalam tubuhnya, di dalamnya. Gitu ya. Nah, ini jadi makhluk hidup ini di alam ya kita jumpai banyak sekali keberagaman ya, keberagaman makhluk hidup ya, dari yang kasat mata hingga yang tidak kasat mata. Gitu ya. Kalau orang dulu, kalau apa namanya bercerita mitos ya, misalnya jangan anak gadis jangan duduk di depan pintu di malam hari atau di teras rumah di menjelang maghrib gitu ya, pamali gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang perempuan itu kalau sudah malam ya harusnya masuk rumah, sudah menjelang maghrib harus sudah masuk rumah. Nah, mungkin saya sedikit ke arah situ juga jelaskan sedikit ya. Kenapa harus masuk rumah ya? Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada makhluk hidup ya, ciptaan Allah juga, ciptaan yang lain itu dia berbentuk tidak kasat mata, dia mulai keluar setelah pergantian ya malam. Ketika masuk maghrib dan paling ganas-ganasnya itu kenapa maghrib dilarang? Karena di maghrib itulah pas makhluk hidup kasat mata ini keluar dari tempatnya gitu ya, terutama dari tanah, pasti dia dalam kondisi lapar. Ya, pasti dia kondisi lapar. Sehingga ketika di kondisi lapar maka dia akan mencari makanan gitu ya. Kenapa perempuan yang pertama diserang? Karena di perempuan inilah tempatnya paling empuk, makanannya banyak gitu ya. Yang pertama genetiknya gennya, hormonnya gitu ya. Nah, terutama yang kalau sudah mulai balik ya, gadis perempuan ya, seorang wanita sudah mau jadi wanita gitu ya. Nah, sudah mulai misalnya sudah haid, mengalami haid pertama itu sudah makanannya di situ. Makanya tempat penyakit dicari di situ ya, perempuan. Makanya perempuan disuruh masuk rumah. Ya. Nah, sekarang mah jadi cabe-cabean gitu ya.
malam sudah keluar, siang tidur gitu. Nah, ini terbalik ya. Nah, ini sehingga ciri-cirinya cabai-cabian itu ya suka keluar malam gitu ya. Itu salah gitu ya. Hanya di luar ya. Ya, bukan berarti laki-laki boleh keluar malam, bukan, laki sama gitu ya. Disuruh kita istirahat. Makanya waktu istirahat itu pada malam hari. Siang bekerja kan dibalik. Siang tidur, ya malamnya berkeluyuran. Nah, ini yang keliru. Bagaimana katanya kalau kita belajar tidak tidur begadang? Ya kalau begadangnya di dalam rumah belajar itu tidak jadi masalah ya. Jadi masalahnya begadangnya keluyuran di luar. Ya, mengganggu mengganggu makhluk hidup yang lain ya, terutama yang tidak kasat mata, sehingga menjadi penyakit. Ya. Contoh nongkrong di pinggir, apalagi di pinggir Sungai Mahakam gitu ya, malam-malam sampai jam 1 jam 2 ngapain di situ di gelap-gelap. Nah, itu yang ini. Akhirnya apa di situ? Di situ bakteri, nyamuk, mereka keluar mencari makan. Nah, kalian bawakan makanannya kan ada pada diri kita. Ya. Nah, ingat ya, makhluk hidup itu ada yang nanti kita lihat ya, ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora ya, ada pemakan segar, nanti ada di pengelompokannya. Nah, itu ini ya, itu mitos ya, mitos yang sekarang terbukti bahwa ternyata ada makhluk hidup kasat mata itu yang menyebabkan kita menjadi sakit gitu ya. Selalu ada gangguan jin ya. Sama seperti kalau malam Jumat ya, malam Jumat bakar kemenyan di rumah. Wah, katanya mengusir memanggil, memelihara atau mengusir. Semuanya bakar kemenyan itu bagus ya, rutin ya. Itu obat membersihkan udara dari bakteri. Jadi bagusnya memang menjelang maghrib di rumah itu kita bakar kemenyan. Ya, jangan langsung berdoa macam-macam, bukan ya. Tapi itu kenapa? Karena di situ kalau kita bakar itu ada senyawa asam benzoat itu keluar ke udara membersihkan mikroba di udara sehingga udara menjadi bersih. Apa yang terjadi kalau kita ini ya? Jadi bakteri makhluk kasat mata ini masuk, nanti kita akan baca bahasan sedetail ya. Makanya kita dianjurkan setiap menjelang maghrib tutuplah rumahmu, tutup jendela-jendelamu gitu ya, supaya tidak masuk bakteri. Apa yang dicari ketika makhluk tidak kasat mata ini masuk ke dalam rumah? Dia cari yang pertama gadis ya, anak perempuan, wanita yang sudah balik. Yang kedua tempat di di makanan kita. Makanya disuruh tutup makanan, tidak boleh dibiarkan terbuka. Nah itu ya, itu dua. Kenapa? Makanannya itu. Ya, itu ya. Jadi dari sini yang jadi ini ya, jadi banyak. Jadi mulai makhluk hidup itu semua tersebar ya di seluruh alam ya, mulai dari dasar laut ya, sampai di udara. Belum lagi yang tumbuhan ya, macam-macam, sangat beragam. Nah ini masih terkait dengan, nah ini yang saya bilang tadi ya, yang saya jelaskan tentang benda mati dan makhluk hidup ya, persamaan. Nah, namun makhluk hidup ini suatu sistem organisme yang cenderung untuk merespon perubahan pada lingkungan ya. Saya kira ini sudah tadi ya saya bahas. Jadi intinya adalah mampu bertahan ya, mempertahankan diri ya, dan mampu melakukan perkembangbiakan itu manusia. Jadi kalau sudah tidak mampu berkembang biak ya berarti tunggu kepunahannya, tunggu kepunahannya ya, mati. Tidak bisa generasi kita bisa mati, tapi generasi saya tidak bisa karena ada generasi berikutnya akan meneruskan ya, seperti itu. Dan itu terus terjadi seperti itu, kita survive terus ya, perjuangan gitu ya. Nah ini ciri-ciri ya, ciri-ciri secara umum makhluk hidup ya. Yang pertama itu ciri-ciri makhluk hidup itu memerlukan makanan ya. Baik makanan itu dibuat sendiri maupun artinya disintesis dalam tubuh sendiri maupun harus dari sumber lain ya, di luar. Kemudian yang kedua bernafas ya. Nah, ada enggak di sini yang tidak bernafas? Nah, kalau menguap wajar ya. Kalau menguap biasa ya. Itu berarti kelebihan nafas. Jadi kalau menguap itu karena respon otak itu kekurangan oksigen sehingga kita butuh asupan oksigen besar sehingga harus menguap. Itu respon ya, itu alami.